Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilman Taufik dari kelas DKVB dengan NIM 2103179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis timeline yang telah saya buat mengenai gerakan dada. Nah, sebelum saya menjelaskan infografis timeline ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerakan dada. Nah, Dadaisme ini dimulai sekitar awal Februari tahun 1916 di Zurich, Swiss saat terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Swiss sebagai negara netral tidak terlibat perang dan menjadi tempat pengungsian yang aman. Dadaisme adalah aliran yang tidak ingin membuat suatu karya indah secara fisik, namun bermuatan kritik tajam, pesan perdamaian, atau pesan sosial lain dengan cara membuat sindiran tidak langsung hingga keungkapan langsung yang provokatif terhadap kaum-kaum yang dianggap memberikan pengaruh negatif pada kelangsungan hidup manusia. Aliran Dadaisme ini menggunakan tema-tema yang bertentangan dengan seni tinggi Eropa yang dianggap sebagai aliran mainstream pada masa itu. Para seniman dada menggunakan tema-tema yang mengerikan, mistis, dan menyeramkan, namun justru terkadang kekanak-kanakan atau naif atau tema apapun yang tidak menunjukkan keindahan estetis yang telah mapan sebelumnya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam infografis timeline. Di sini pada tahun 1913, Marcel Duchamp yaitu salah satu tokoh dari dada ini membuat produk ready-made atau produk sehari-hari yang siap pakai yang pertama yaitu roda sepeda. Lalu pada tahun 1914 dimulailah Perang Dunia ke-1. Perang Dunia I ini mengakibatkan revolusi industri yang berdampak besar bagi kemajuan kehidupan umat manusia pada saat itu. Dalam dunia seni pun terjadi revolusi penting yang dilakukan para seniman terhadap tradisi seni Eropa. Tradisi yang selama itu merupakan arus besar atau mainstream dianggap tidak mampu lagi membuka kemungkinan baru dalam berkesenian dan para seniman. Namun, era revolusi industri ini juga membawa dampak negatif terhadap teknologi, yaitu diproduksinya mesin-mesin perang yang semakin canggih seperti senapan laras panjang, meriam jarak jauh, dan tank baja. Ironisnya, penciptaan mesin-mesin pembunuh ini diatasnamakan dengan kemajuan teknologi. Eh, Lalu Perang Dunia ke-1 ini dia menelan korban sebanyak 10 juta orang di Eropa yang menjadi pemicu munculnya aliran Dadaisme ini. Di balik cerita kelam itu muncul berbagai asumsi dan evaluasi objektif mengenai penyebabnya. Para seniman dada menganggap kaum borjuislah yang membawa peradaban Eropa menuju kehancuran. Maka dari itu dilakukanlah penentangan politik melalui seni yang diatasnamakan sebagai dada. Lalu kita lanjut ke tahun 1915. Pada tahun 1915 ini, sekelompok pengungsi yang terdiri atas seniman membentuk gerakan yaitu yang terdiri dari Hans Arp, Hans Richter, dan Tristan Zara. Mereka ini mendirikan sebuah kabaret yang dinamai Kabaret Voltaire di sebuah bar bernama Meilleraye. Lalu pada tahun ini juga Marcel Duchamp dan Francis Picabia datang ke New York dari Prancis untuk berpartisipasi dan juga ikut ke dalam gerakan dada ini. Selanjutnya pada tahun ini juga banyak seniman yang berkontribusi pada pengembangan fotomontage atau montase foto. Nah, fotomontage ini adalah proses dan hasil pembuatan foto komposit dengan memotong dan menggabungkan dua atau lebih foto menjadi ilusi subjek nyata. Contohnya seperti gambar ini yang ada di sini, sebuah karya dari Raoul Haugemans. Lalu kita lanjut ke tahun 1916. Tahun 1916 ini gerakan dadai muncul di New York di mana Duchamp, Picabia, dan Meilleraye menjadi pusat kegiatan anti seni radikal di AS. Lalu tahun ini juga catatan paling luas tentang penamaan gerakan menyangkut pertemuan yang diadakan di Hugo Boss Cabaret Voltaire di Zurich. Seperti ini tempatnya. Pada tahun ini juga Dadais menyebar di publik pada 14 Juli pada acara di Walk Hall di Zurich. Selanjutnya pada tahun 1917, di bulan Januari, pameran dada publik pertama dibuka di Galeri Corre.
Tahun ini juga Zara menerbitkan edisi pertama Dada, sebuah majalah dadais pada bulan Juli. Seperti ini. Zara ini juga merupakan salah satu tokoh dari gerakan Dada ini. Lalu pada tahun ini juga Marcel Duchamp membuat lagi produk ready-made yang paling terkenal yaitu Fontaine. Fontaine ini adalah salah satu karya Duchamp yang paling terkenal dan dipandang luas sebagai ikon seni pada abad ke-20. Lalu pada tahun 1918, Zara menerbitkan manifesto pertama yang resmi. Lanjut ke tahun 1919, Hannah Hoch yang juga merupakan salah satu tokoh dari gerakan Dada ini melambangkan sikap Dada dengan membuat sebuah karya berjudul Cut with the Kitchen Knife Through the Last Weimar Beer Belly Cultural Epoch in Germany. Nah, ini adalah contoh karyanya. Lalu pada tahun ini juga Perang Dunia I berakhir dengan sebuah perjanjian. Lalu Picabia mendirikan majalah Dada bernama 391 dan memperkenalkan gerakan tersebut ke Paris, Prancis pada tahun ini juga. Selanjutnya pada 1920 di sini ada contoh-contoh karya ya. Di sini ada karya Raoul Heulemans yang berjudul Dada Sig. Karya ini menggunakan cat air dan kolase di atas kertas tenun yang terpasang di atas papan. Lalu pada tahun 1921, Main Race membuat benda ini atau karya ini bernama kade. Nah, kade ini atau yang artinya hadiah adalah salah satu ikon gerakan surrealis yang terkenal. Ini terdiri dari besi datar dengan menambahkan satu baris 14 paku. Transformasi benda ini dari awalnya benda kehidupan rumah tangga menjadi objek yang aneh dan tidak dapat disebutkan namanya dengan konotasi yang sadis, mencontohkan kekuatan objek dalam Dada dan surrealisme untuk melepaskan diri dari aturan. Pada tahun 1921 juga majalah New York Dada diterbitkan dan diedit oleh Duchamp dan Man Ray. Lalu yang terakhir yaitu pada tahun 1922 Dada berkembang menjadi surrealisme. Nah, surrealisme ini mirip dengan gerakan Dada karena dimaksudkan untuk menantang alasan dan logika dalam menanggapi Perang Dunia Pertama. Surrealisme berfokus pada ekspresi positif. Surrealisme juga menggunakan penggunaan penjajaran bawah sadar dan tak terduga, terutama dengan citra tertentu untuk menekankan ketidaklogisan zaman. Pergerakan bergeser untuk memasukkan urutan seperti mimpi yang menggabungkan aspek pemikiran bawah sadar, karena mimpi seharusnya mengungkapkan pemikiran kita yang lebih dalam dan irasionalitas, karena apapun bisa terjadi dalam mimpi, bahkan jika itu tidak masuk akal di dunia nyata. Baik, sekian saja penjelasan dari infografis timeline yang telah saya buat mengenai gerakan Dada. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.